Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brinda Sari Venina. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri. Tujuan pembelajaran kali ini, kita akan mengidentifikasi Kerajaan Kediri yang berisi tentang awal berdirinya Kerajaan Kediri, puncak kejayaan, runtuhnya Kerajaan Kediri, serta peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri. Terima kasih. Apa itu Kerajaan Kediri? Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini berdiri setelah penguasa terakhir Kerajaan Mataram kuno, yaitu Dharmawangsa Airlangga. Dharmawangsa Airlangga membagi kekuasaannya untuk kedua anaknya. Kerajaan Airlangga dibagi menjadi Janggala di sebelah timur utara dan Panjalu atau Kediri di sebelah barat selatan. Berdirinya Kerajaan Kediri, sejarah berdirinya Kerajaan Kediri ini bermula saat Raja Airlangga dari Medang Kamulan membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri untuk Samarawijaya dan Kerajaan Janggala untuk Mapanji Garasakan. Kendati demikian, dua putra Airlangga tersebut masih berseteru karena sama-sama merasa berhak atas seluruh tahta. Pada saat ini terjadi perang saudara untuk memperebutkan tahta. Peperangan antara Sarawijaya dan Garasakan pun terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Pada akhirnya Kerajaan Kediri lebih unggul dari Janggala dan ibu kotanya dipindahkan dari Daha ke Kediri. Raja-raja Kerajaan Kediri yaitu Sri Samarawijaya, masa pemerintahannya pada tahun 1045 Masehi, lalu Sri Jayawarsa 1104 sampai 1115 Masehi masa pemerintahannya. Lalu ada Raja Bameswara 1116 sampai 1135 Masehi. Lalu dilanjut dengan Sri Jayabaya 1135 sampai 1159 Masehi. Dilanjut oleh Sri Sameswara 1159 sampai 1170 Masehi. Lalu ada Sri Ayeswara 1170 sampai 1180 Masehi serta Sri Ganda pada masa pemerintahan 1181 Masehi. Lalu dilanjut Sri Kameswara 1190 sampai 1200 Masehi dan terakhir Sri Kertajaya 1200 sampai 1222 Masehi. Puncak kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalannya yang dibukukan dalam Joko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenang. Di bawah kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kediri mencapai seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, Pantai Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Kehidupan sosial. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, struktur pemerintahan Kerajaan Kediri sudah sangat teratur. Masyarakat dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama ada golongan masyarakat kerajaan, lalu ada golongan masyarakat tani, yaitu para pejabat pemerintahan, serta golongan masyarakat non-pemerintahan. Selain itu, kebudayaan Kerajaan Kediri mengalami perkembangan pesat terutama dalam bidang sastra. Berikut ini ada contoh karya sastra dari Kerajaan Kediri yang terkenal. Ada Kitab Bharatayuda karangan Empu Tantular dan Empu Panuluh, Kitab Kresnayana karangan Empu Tanakung, Kitab Samaradana karangan Empu Monaguna, dan terakhir Kitab Lubdaka karangan Empu Tanakung. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan di antaranya sebagai berikut. Pertama, Kediri menghasilkan banyak beras. Kedua, barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran seperti emas, perak, daging, kayu, cendana, pinang, dan gerabah. Yang ketiga, telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. Yang keempat, posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. Yang kelima, pajak rakyat berupa hasil bumi. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya.
Seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama, pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel, kekuasaan Kediri yang mencetuskan perang antara kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri, yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau kerajaan Singasari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Kediri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Singasari. Ken Arok mengangkat Jayasaba, putra Kertajaya, menjadi Bupati Kediri tahun 1258. Jayasaba digantikan putranya bernama Sastrajaya pada tahun 1271. Sastrajaya digantikan putranya yaitu Jayakatwang. Jayakatwang memberontak terhadap Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara karena dendam masa lalu di mana leluhurnya Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jayakatwang membangun kembali kerajaan Kediri namun hanya bertahan 1 tahun dikarenakan serangan gabungan yang dilancarkan oleh pasukan Mongol dan pasukan menantu Kertanegara, Raden Wijaya. Peninggalan Kerajaan Kediri. Peninggalan Kerajaan Kediri salah satunya yang diyakini yaitu situs Tondo Wongso pada awal tahun 2007. Sejumlah arca kuno peninggalan Kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Gayam. Kediri tersebut tergolong langka karena untuk pertama kalinya ditemukan patung Dewa Siwa Caturmuka atau bermuka 4. Ada juga berupa prasasti, yaitu prasasti Siraketing berisi pemberian hadiah pada rakyat oleh Raja Jayawarsa. Lalu ada prasasti Ngantang, prasasti Jaring yang memuat nama seperti Kebo Waruga dan tikus Jinada. Lalu ada prasasti Kamulan. Kamulan ini menerangkan keberhasilan Raja Kertajaya memerangi musuh-musuhnya di Katang. Lalu ada prasasti Jepun, ada Candi Penataran, serta Candi Todo Wongso, dan Candi Gurah. Dan ada peninggalan candi yang sangat dikenal, yaitu Candi Penataran dan Candi Mirigambar. Candi Penataran merupakan salah satu jejak tinggalan Kerajaan Kediri yang paling dikenal oleh masyarakat. Candi ini berlokasi di lereng Gunung Kelut yang masuk wilayah Blitar, Jawa Timur. Hingga saat ini kondisi Candi Penataran masih sangat terawat, sehingga banyak wisatawan yang menjadikan sebagai destinasi wisata religi juga edukasi. Lalu ada Candi Mirigambar, merupakan candi yang ditemukan di wilayah Sumber Gempol, Tulungagung, dibangun pada 1214 Saka dengan sangat khas dengan ukiran menyerupai sosok laki-laki dan perempuan serta berbagai relief unik candi lainnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.